belajar lagi Microsoft Word ya. Kali ini kita belajar membuat daftar isi ya. Kan teman-teman kalau biasanya dikasih tugas tuh bikin daftar isi itu ya. Misalkan bikin jurnal, bikin makalah atau apa ya. Ini saya sudah buatkan contohnya ya. Ini jurnal post point of sale. Karena prodi saya adalah IT, makanya saya buatnya seputar point of sale atau sistem kasir ya. Nah, sebelumnya ini adalah isinya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini isinya. Nah, ini daftar isinya nggak ada. Nah, teman-teman kalau mau buat daftar isi disesuaikan areanya mau di mana. Karena ini adalah sebagai contoh ya teman-teman ya. Kan sebagai contoh nih namanya juga ya. Coba kita cari yang kosong. Nah, di bawah ada yang kosong ya teman-teman ya. Terserah ya, namanya juga belajar ya teman-teman. Harusnya daftar isi kan di atas ya. Ini kan belajar. Kita bikin aja daftar isi ya. Kayak gini. Di blok dulu. Kita kasih bold, tebelin, kita posisikan di tengah ya, seperti ini ya teman-teman ya. Enter. Setelah itu Ctrl F. Nah, akan muncul seperti ini. Ctrl F. Nanti kita klik di headings di sini. Ini kan masih kosong nih. Ya, kita mulai dari atas ya teman-teman ya, dari atas seperti ini. Nah, ini ada jurnalnya. Coba kita kasih bold dulu aja ya. Nah, kita kasih bold. Ya. Nah, teman-teman juga harus bisa bedain mana bab, mana subbab. Nah, anggap aja abstrak ini adalah bab ya. Ini bab, abstrak adalah bab. Nah, ini adalah misalkan babnya juga kita kasih di sini bab ya. Pendahuluan kita bab. Nah, untuk landasan teorinya ini adalah bab. Dan untuk pengertian point of sale ini subbab ya teman-teman ya. Oke, subbab. Jadi ada bab, ada subbab. Nah, teman-teman harus tahu dulu tuh mana bab, mana subbab ya. Oke, kalau belum tahu ya bisa scroll Google ya penjelasannya. Karena kita bahasnya bukan bahas bab subbabnya. Kita mau bikin daftar isi yang otomatis ya. Nah, ini adalah bab ya. Anggap aja ini bab. Oke, ini untuk soal latihan aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan tidak sesuai ya disesuaikan ya. Mana yang sekiranya cocok buat teman-teman. Nah, seperti ini sudah dibikin ya. Nah, sekarang kita ke atas. Karena ini jurnal adalah bab, maka kita bisa blok ya. Misalkan ini anggaplah jurnal ya, kita blok semuanya. Nah, kita klik heading ya, kita klik kanan, kita update tuh. Oke, sudah diupdate ya. Klik headingnya, sudah di blok nih, sudah di blok dulu, baru ke sini bisa diklik, bisa klik kanan. Kalau mau dimodifikasi, klik kanan, modify. Oke, kita posisikan di tengah misalnya seperti ini kan. Oke, untuk teks nanti kita kasih 12 misalnya. Kalau enggak ini tetap 14 nggak apa-apa. Nanti untuk subbabnya 12 ya. Kita kasih 14, klik OK. Nah, posisinya sudah di tengah. Kita klik lagi. Nah, klik lagi heading 1. Ingat ya, heading 1 untuk bab. Nah, kalau misalkan abstraknya modal di pinggir, kita klik kanan, modify, kita ke klik sebelah sini, left, kita klik OK ya, seperti ini. Tergantung kebutuhan teman-teman di laporannya atau di lapangannya. Kita klik lagi headingnya, heading 1 kalau untuk bab. Nah,
ini heading 1. Nah, di bawahnya baru ini adalah 2.1, ini adalah subbab ya. Anggap aja kita kasih namanya bab ya kan. Di bawahnya adalah ini adalah subbab ya. Jadi teman-teman mana bab mana subbab ya. Oke, seperti ini. Sekali lagi saya nggak ngajarin, ini belajar aja. Nah, kalau memang nanti bingung, teman-teman selesaikan dulu aja ya. Untuk babnya dulu. Kalau misalkan bingung nih, ya kan, kita selesaikan babnya dulu. Heading ya, heading 1. Oke. Metode penelitian. Lanjut lagi di kesimpulan. Oke. Lanjut lagi, klik heading 1. Oke, teman-teman ya, seperti ini. Oke. 4-nya kelewat. 4 kelewat adalah hasil pembahasan. Oke, kita klik. Nah, dia akan berurutan seperti itu ya teman-teman ya. Ketika sudah seperti ini, babnya sudah ketemu ya. Sekarang kita ke subbab. Oke. Sekarang kita klik yang ini, kita cari heading 2. Nah, udah ketahuan ada heading 2. Nah, karena kita belum di blok, kita blok dulu yang ini, yang subbabnya. Klik atau blok ya. Habis itu di blok dulu ya. Lalu klik heading 2. Klik heading 2. Tuh. Kan muncul dia di layar. Bawahnya landasan teori. Nah, bawahnya lagi karena ini adalah subbab, maka kita klik heading 2. Oke. Lanjut lagi ke bawah. Nah, ini adalah masih heading 2 atau subbab, klik. Oke. Tuh, aman. Nah, sudah selesai kan? Kalau misalkan teman-teman mau langsung dua-duanya boleh. Misalkan nih, anggap yang ini sudah ini lagi ya kan. Jadi yang ini dulu nih. Sorry. Nih, anggap yang ini adalah sudah diblok, misalkan heading 1. Nanti bawahnya langsung blok lagi heading 2. Di heading 2 di blok, nggak masalah teman-teman mau kayak gitu juga kalau teman-temannya nggak ribet ya kan. Tapi kalau masih bingung, masih ribet, satu-satu aja ya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita ke reference, klik. Habis klik reference, kita ke sini table of content, klik yang ini. Nah, tunggu sebentar loading. Nah, nanti di daftar isinya nanti mau seperti apa ya. Contoh nih, kita ke daftar isi ke bawah ya. Nih, di sini daftar isinya ya. Klik ya. Kita ke reference tadi, terus ke table of content, lalu kita pilih yang ini. Nah, dia akan muncul di daftar isinya seperti ini konten. Atau mau yang lagi berbeda atau berbeda dengan yang lain table of contentnya, kan ada konten, ada table of content. Klik dalamnya seperti apa table of content. Oh, seperti ini. Nanti untuk bawahnya lagi table of content lagi, klik. Nah, seperti ini. Jadi terserah teman-teman kebutuhannya maunya yang mana, yang menurut teman-teman rapi dan perfect ya dilihatnya. Nah, seperti ini ya. Barangkali teman-temannya apa ya, pakai itu mah nggak asik, pakainya ini aja gitu kan. Tuh, yang ingat reference, lalu pilih table of content. Nah, seperti ini sudah jadi deh ya teman-teman ya. Nah, bikin daftar isi secara otomatis ya, table of content. Tuh teman-teman nih ya. Segini aja tutorialnya untuk Word. Mudah-mudahan
bermanfaat ya. Terima kasih. Tambahan satu lagi, ini kalau mau dihapus aja, dihapus. Nah, mau dihapus aja. Kalau mau diupdate table tinggal klik ya. Barangkali mau update, kalau nggak update nggak usah. Kalau mau ganti ini bisa klik sini juga nggak apa-apa. Nah, automatic table atau yang mana tinggal klik, biar nggak usah jauh-jauh ke sini. Di sini sudah ada ya, tapi ini Microsoft 365. Kalau selain 365 saya kurang tahu ya. Oke teman-teman, lanjut belajarnya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.